warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'dah. Pemirsa kajianmu yang dirahmati oleh Allah, pada kajian pada kali ini saya akan menyampaikan sebagai pembuka satu ayat Al-Quran surat Yunus ayat 99. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Walau syaa, dan sekiranya berkehendak, Rabbuka Tuhan, la amana, pasti akan beriman, man, manusia, fil ardi, di bumi ini, kulluhum jami'a, semuanya. Dan jika Tuhanmu berkehendak, semua manusia yang ada di muka bumi ini pasti beriman. Sejenak kita resapi ayat ini. Setelah kita resapi ayat ini dan kita perhatikan di kanan kiri kita, masyarakat kita ternyata melihat ada orang-orang yang betul-betul beriman, tapi ada juga orang-orang yang belum mau beriman. Ini menunjukkan bahwa Allah belum menghendaki semua manusia yang di bumi ini beriman. Lantas, kita sebagai manusia yang sudah merasa beriman, melihat kanan kiri kita yang belum beriman, ada keinginan supaya orang-orang yang ada di kanan kiri kita itu juga beriman. Kita ajak mereka, kita ingatkan mereka, kita nasihati mereka supaya mereka beriman. Saking semangatnya kita itu mengajak mereka untuk beriman, ada satu hal yang diingatkan oleh Allah. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Apakah kamu akan memaksa mereka, orang-orang yang belum beriman itu, supaya menjadi beriman? Kalimat Allah, afa anta tukrihun nasa. Apakah kamu akan memaksa mereka? Ini mengusik hati kita dari semangat yang tinggi dari dalam diri kita sendiri, mengajak orang-orang yang belum beriman supaya beriman kepada Allah. Ketika sekali diajak belum bersedia untuk ikut, kedua kali diajak juga belum ikut, ketiga kali bahkan berkali-kali diajak, dinasihati, bahkan diingatkan, juga belum beriman juga. Hati kita sudah mulai goyah, mulai tidak stabil. Ada keinginan untuk memaksakan orang yang kita ajak itu supaya mereka beriman. Nah, ketika mereka dipaksa, justru yang terjadi, mereka tidak simpati kepada kita, tapi mereka akan pergi dan mereka akan lari. Maka Allah mengingatkan, afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Apakah kamu akan memaksa mereka yang belum beriman itu supaya mereka beriman? Di ayat selanjutnya, Yunus ayat 100, Allah memberikan jawaban. Wa ma kana linafsin, dan tidak ada bagi manusia antuk mina, beriman, illa biiznillah, kecuali atas izin Allah saja. Inilah kuasa Allah, inilah yang bisa dilakukan oleh Allah. Yang belum beriman menjadi beriman. Sedangkan manusia seperti kita itu tidak ada kuasa untuk memberikan hidayah iman kepada orang lain. Banyak contoh
yang sudah kita dengarkan atau kita baca, salah satunya adalah paman Rasulullah sendiri yang bernama Abu Thalib. Dalam riwayat yang sahih yang bisa kita baca dalam Sahih Muslim, Abu Thalib seorang paman Nabi yang banyak melindungi Nabi, banyak membela Nabi. Tapi ketika akan wafatnya, diajak oleh Nabi supaya bertauhid. Nabi mengajaknya, ya amu, paman, qul, katakanlah la ilaha illallah. Berkali-kali Rasulullah itu atau Nabi itu mengajarkannya kepada pamannya itu, tapi sampai akhir hayatnya pamannya mengucapkan, saya enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Dengan kata lain, Abu Thalib mati atau wafat tidak dalam keadaan bertauhid kepada Allah. Ini contoh yang paling mudah kita cerna bahwa seorang nabi pun tidak ada kemampuan untuk memberikan hidayah iman kepada orang lain. Dipaksa pun belum tentu orang yang dipaksa itu mau. Kita bisa cermati di masyarakat kita, semakin sering orang dipaksa, itu justru akan semakin tidak simpatik. Maka petunjuk dari Allah untuk kita bahwa hidayah iman itu adalah wilayahnya Allah, bukan wilayahnya kita. Maka kita tidak perlu masuk ke wilayahnya Allah itu. Cukup kita sebagai manusia yang sudah merasa beriman, ingin mengajak orang yang belum beriman supaya beriman, kita ajak saja, fadzakir, ingatkanlah, innama anta mudzakir, karena engkau hanya sebagai pengingat, lasta alaihim bimusaitir, kamu tidak bisa menguasai mereka. Urusan yang kita ajak nanti akan diberi hidayah iman atau tidak, itu urusannya Allah, bukan urusan kita. Dengan demikian, secara kepribadi jiwa kita, karena hidayah Allah itu hanya bisa diberikan oleh Allah semata, manusia tidak bisa, itu sudah mengurangi beban kita. Hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi bahagia, hati kita menjadi gembira, karena kita hanya diberi tugas untuk mengingatkan saja, tidak perlu dipaksa-paksa, karena itu sudah wilayahnya Allah. Di ayat yang lain, Quran surat Ali Imran ayat 159, Allah pun berikan petunjuk kepada kita dengan kalimatnya, fabima rahmatim minallahi lintalahum. Fabima rahmatim minallahi, atas rahmat dari Allah, lintalahum, engkau Nabi Muhammad menjadi lemah lembut. Nah, kalau seandainya Nabi itu tidak lemah lembut, kasar dan keras hati, walau kunta fadhon ghalidhal qalbi, orang Jawa mengatakan galak, kasar, dipaksa, lan fadhu min haulik, mereka akan lari dari sekitar kamu. Dari ayat-ayat ini kita mendapatkan pelajaran cara kita menyampaikan nasihat kepada orang, cara kita berdakwah kepada orang lain. Berikan nasihatnya, berikan ingatan kepada mereka, tapi untuk menjaga hati kita tetap tenang, hati kita tetap gembira, hati kita tetap bahagia, kita tidak perlu maksa mereka untuk seperti kita. Kalau kita paksa mereka untuk seperti kita dan mereka tidak mau, hati kita ini akan lebih mudah sakit hati. Dan jika itu berlangsung setiap hari, maka boleh kita katakan setiap hari hati kita akan selalu dalam keadaan yang kecewa, tidak bahagia. Maka ayat Allah ini memberikan petunjuk kepada kita yang juga menjadi syifaun bagi hati kita, menjadi penyembuh hati kita, yang sampai saat ini ketika kita berdakwah merasa kecewa,
berdakwah merasa tidak dihargai orang, berdakwah ditolak, Allah sudah memberikan jawaban. Itu wilayahnya Allah, bukan wilayahnya kita. Jadi tidak perlu kita masuk ke wilayahnya Allah. Kita sampaikan saja, kita sampaikan saja, kita sampaikan saja, dan terus kita sampaikan, kita sampaikan, kita sampaikan. Nah, sambil kita berdoa kepada Allah supaya yang kita ajak itu diberi hidayah oleh Allah. Sehingga orang yang kita ajak karena tidak dipaksa dan juga tidak diancam, mereka tetap nyaman berhubungan dengan kita. Komunikasi tetap bagus, sosialisasinya juga bagus, bermasyarakatnya juga bagus. Sehingga para orientalis itu sangat kagum terhadap dakwahnya Rasulullah, karena hanya dalam 23 tahun Rasulullah itu berdakwah, Islam sudah merubah peradaban dunia yang luas ini. Mereka kagum, ada apa dengan Muhammad yang 23 tahun bisa merubah peradaban dunia. Mereka mengatakan 23 tahun waktu yang sangat singkat sekali. Ini pasti ada sesuatu yang istimewa, sehingga banyak orientalis yang mengkaji dan meneliti tentang Islam. Maka Islam sangat seksi untuk dibahas dan dikaji. Nah, salah satunya adalah Islam bisa berkembang dan semakin banyak karena metode yang dilakukan oleh Nabi adalah lintalahum, lemah lembut, tidak memaksa kepada mereka, sehingga orang yang diajak bicara tetap enak, tetap baik, komunikasinya bagus, kemasyarakatnya juga bagus, sehingga mereka yang diajak tidak merasa terpaksa, tidak merasa dipaksa, apalagi tidak merasa terancam juga. Inilah petunjuk dari Allah dalam kita berdakwah dan juga dalam rangka menata hati kita untuk tetap bahagia dan gembira. Sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.